adalah pertemuan ketiga kita, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dan pertemuan ketiga ini kita akan coba mengelaborasi tentang alat analisis konflik. Tapi sebelum itu, kita akan coba dulu untuk recalling the previous lesson yang sudah teman-teman pelajari kemarin. Kita kemarin sudah mempelajari tentang sedikit berbeda dari recalling biasanya. Kalau recalling biasanya saya hanya nanya ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tapi hari ini saya coba untuk menggunakan teknologi, teman-teman. Yang sedang nunggu di samping juga boleh ikut kalau mau main. Please open your cupboard. Udah dibuka kalau.com? Udah bisa? Ada yang gambarnya? Udah. Oke, good. 5, 6, 9. Oke, 9, 8, 7, 5, 6, 9. Adalah soal-soal tentang materi kita minggu kemarin. Dan harapan saya rekan-rekan mahasiswa di sini sudah bisa menjawab benar-benar pastinya. Oke, mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mulai dari itu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kekerasan adalah bentuk dari konflik yang manifest. Yakin Pak? Oke. Dan bagaimana implementasi dari alat analisis konflik itu sendiri. But then, sebelum itu, mari kita coba dulu dengan sebuah pertanyaan pemanasan. Teman-teman udah paham sekali teknik pengajar saya. Sebenarnya saya selalu mulai dengan yang namanya warming up questions. Apa itu warming up questions? Pertanyaan pemanasan. Kalau olahraga nggak lari kram. Kalau berpikir pun nggak lari, nanti pemikirannya juga kram. Jadi biar nggak kram, kita panasi dulu dengan warming up questions. So the first question, menurut teman-teman adalah what causes of conflict? Apa penyebab konflik kira-kira? Ada yang mau menyampaikan idenya? Kira-kira apa itu? Silakan Mbak Elita. Adanya suatu perbedaan pendapat. Baiklah, terima kasih Pak Halim. Perkenalkan saya Elita. Penyebab adanya suatu konflik itu biasanya terjadi dari hal-hal sepele dulu Pak, baru nanti ke ruang lingkup yang lebih besar. Nah biasanya yang paling gampang terjadi konflik itu adalah konflik melalui alat analisisnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Saat ini sudah membaca dengan baik ya teman-teman dari bahan sebelumnya, karena kata kuncinya memang ada arbitrase, kemudian tadi ada apa lagi? Musyawarah dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, Yuni. Terima kasih Pak, saya menjawab. Dalam penyelesaian suatu konflik itu tentunya kita bisa melakukan hal pertama yaitu pendekatan persuasif, di mana contohnya itu melakukan kegiatan negosiasi. Nah, di mana negosiasi itu alat analisis yang coba untuk dipaparkan, dan hari ini kita akan mengelaborasi kelimanya sebagai sebuah tools yang bisa kita pakai menjadi penyelesaian konflik. Ada 5 alat analisis teman-teman. Ada Zepomon, Bu Maudi, salah satu expert dalam konflik dan resolusi. Dia akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana analisis pokok, bahwa dan gimana. Oke, siapa Bu Maudi? kan sebenarnya yang dituliskan atau yang divisualisasi itu adalah teman-teman tahu. Sebenarnya ketika konflik itu sudah terjadi, bagaimana cara penyelesaiannya dan pendekatan apa atau alat analisis apa yang bisa dilihat supaya konflik ini pun, gitu ya, bisa selesai dan juga konstruktif ya teman-teman. Nah di sini seperti yang bisa dilihat di depan, pendekatan ya. Tapi awalnya sebelum konflik itu terjadi kan sudah jelas sebenarnya konflik itu sudah bisa dicegah. Menurut teman-teman di sini pencegahan yang bisa dilakukan, cara-cara yang bisa dilakukan sebelum konflik itu terjadi atau cara-cara pencegahannya kira-kira seperti apa? Ada yang kan ya? Ada di sini sebelum kita mengetahui penyebab masalah, kita juga harus mengetahui aktornya itu karakternya seperti apa. Oke? Nah, lebihkan sebagai sebuah bobot. Karena aktor itu biasanya di dalam